Baik, acara sudah bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang berhormat anggota DPR RI Komisi 11 Fraksi Gerindra, Bapak Dr. Haji Jepri Romdoni, SE Esos MSI FM. Yang kami hormati Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Bapak Gatot Kurniawan. Yang kami hormati moderator kita pada acara kali ini, Bapak Ihtisab Apandi SH. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat yang tercurahkan kepada kita bersama, sehingga pada hari ini 12 Agustus 2023 kita dapat kembali bersuasapa dalam rangkaian acara seri diskusi publik bagaimana mengendalikan inflasi daerah. Dan acara pada kesempatan hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Tati Kusmiati. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, Bapak, Ibu, undangan yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa terlirik harapan. Semoga rangkaian acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan doa akan dipimpin oleh Ustadz Saiban. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim warda an jami'i sahabat wal arabat wat tabi'in wa tabi'at tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma asibna ala qiraatina hadha sawaban jazilan wa azra minka 'aziman ataqabbal minka qabulan hasanan jamilan jalilan
وأوصل الصواب ما قرأناه وأزرى ما فعلناه إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبيين وإلى أرواح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا والدينا ومشايخنا وأمواتنا ومن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير أجمعين اللهم جميع أهل القبور من جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واقنا وإياهم شر ما صاحب الدنيا والدين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Saiban yang telah kami pimpin. Hadirin dan undangan yang berbahagia, masuklah kita kepada acara yang kedua, yaitu acara pokok. Dan untuk sesi ini kami persilahkan kepada moderator untuk memandu jalannya acara ini. Kepada yang terhormat Bapak Ihtisab Apandi, saya persilahkan. Terima kasih Master of Surrounding. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati anggota Komisi 11 DPR RI kita dari fraksi Partai Gerindra Dapil Jabar 9 SMS Subang Majalengka Sumedang, Bapak Dr. Haji Jeffy Romdoni MSc MM. Selamat pagi Pak, terima kasih sudah hadir membersama kita pada kesempatan kali ini. Luar biasa, di balik kesibukan beliau sebagai legislator, beliau masih bisa memakafkan waktunya untuk bersama kita. Kemudian yang sama-sama kita hormati Deputi Kepala Perwakilan BI Cirebon, Pak Gatot Kurniawan. Selamat pagi dan terima kasih Pak, beliau beserta jajarannya hadir pada kesempatan yang baik ini. Serta yang saya hormati, yang saya banggakan, serta saya cintai, bapak-bapak ibu semua, para tokoh-tokoh masyarakat, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama, mari kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih bisa diberi kekuatan, kesehatan, kesempatan lahir dan batin berjumpa muka dan juga jumpa pikiran pada pagi yang cerah ini. Kemudian salawat dan salam juga semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah, kekasih Allah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu semua, tentu di depan Bapak Ibu sudah terpampang benar dengan jelas bahwa pada kesempatan hari ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana mengendalikan inflasi daerah. Bapak Ibu sudah pernah dengar kata inflasi? Sudah pernah dengar? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Jadi singkatnya, gambaran umumnya adalah inflasi itu merupakan tingkat harga umum yang mengalami kenaikan. Kalau mungkin dulu Bapak Ibu yang bapak-bapak terutama yang perokok bisa membeli harga dengan harga murah, sekarang harga beda dengan harga yang dulu, yaitu lebih tinggi lagi. Ataupun bisa juga biasanya tanah yang dulunya murah sekarang mahal.
Ya, itu sedikit gambaran tentang inflasi secara umum. Tentu sosialisasi ini sangat penting karena ini berkaitan dengan hajat hidup kita, berkaitan dengan daya beli kita serta kebutuhan kita. Dan Bapak Ibu semua, seperti saya sebutkan tadi, bahwa Pak Dewan kita ini, Pak Dr. Haji Jeffrey Romdoni merupakan anggota Komisi 11 yang salah satu mitra kerjanya adalah Bank Indonesia. Oleh karena itu, beliau mengajak Bank Indonesia ke sini untuk berbicara tentang inflasi daerah. Beliau mau mengajak ke sini agar Bapak Ibu semua bisa paham tentang pengendalian inflasi. Baik, langsung saja kita dengarkan bagaimana pemaparan dari Pak Dr. Haji Jeffrey Romdoni tentang bagaimana cara pengendalian inflasi daerah. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم لا ينفع المال ولا البنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Yang terhormat Pak Gatot Kurniawan selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, dan juga Mas Moderator Mas Ikhtisab Afandi. Cuma saya ingin nanya, senang dipanggil Ikhtisab, senang dipanggil Fandi ini? Fandi aja Pak, yang mudah. Depannya terlalu berat kayaknya ya. Dan juga para warga yang kebetulan bisa hadir pada kesempatan ini. Kalau saya lihat profilnya ini dari Kecamatan Argapura ya. Ada yang dari Argalingga gak? Ada. Oh, Talagar. Sukadana ada. Kayaknya dominan Sukadana ya. Oke. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah, bahwasanya alhamdulillah kita semua bisa berkumpul pada kesempatan ini dalam seri diskusi publik bagaimana mengendalikan inflasi daerah. Salawat dan juga salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya hingga kepada kita semua. Semoga kita semua termaktub untuk menerima syafaat beliau nanti di hari kiamat. Nah, tadi mungkin ada sedikit dijelaskan kaitannya dengan inflasi. Tapi satu acana pu abdi diteraskeun abdi reong naros ka Bapak Ibu sadaya upami ka abdi tos terang teh can. Tidak gambar. Jadi mending gambar mending aslina. Alhamdulillah turun. Nah, mungkin Bapak Ibu tinggal mentos wirang pangitanya inflasi tanawan pangitanya. Tadi kan MC sekali kan jelaskan. Jadi mun misalnya kapungkur harga ayah satu bumi TTSA di peser ku harga 100 juta di tahun 80-an
nama benden pangintannya. Mau nyampe pangintannya digit lagi, nol lagi atas tambahan gitunya. Tapi bendanya kan sama itu juga. Nah, di dia kan artinya ada beberapa kenaikan harga barang. Yang mana disebutnya nilai uangnya itu sendiri digitnya nambahan, tapi melemah tuh ya karena harus yang jumlah yang lebih banyak lagi. Panginten upami menuju zaman sekolah bahalama, pasti Bapak Ibu anu masih mengenal angka nanti mun koin nanti 5 perak gitunya aya. Jadi mun bekas sekolah teh cukup 100 sampai 300-nya. Aya nama cekap moal. 1.000 itu 1.000 geng cekap tuh ya teh. Ente juga na ya. 2.000 10.000 murahnya. Katinggal lagi. Tika dipaten ka Majalengka zaman Nabi sekolah mah paling an mayar 100 perak. Aya nama 5.000 tuh kan sudah berbeda situasinya. Da kapungkur Rabi momen ka sakola teh sok naik angkot gitu tika dipaten Majalengka teh gitu. Next. Nah, ieu panginten kaitan sekilas gambaran nu namina inflasi. Jadinya saya di DPR RI tentunya sebagai lembaga legislatif di sini memiliki peran dalam pengendalian inflasi. Yang mana peran kami ini dilakukan melalui proses yang namanya legislasi, kemudian juga pengawasan. Selain daripada itu juga ada pengambilan keputusan terkait dengan namanya kebijakan ekonomi. Tapi DPR ini tentunya tidak ada kewenangan yang langsung dalam mengendalikan inflasi. Tapi di sini kami bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah yang dapat mencegah tingginya inflasi. Karena beberapa mitra kerja kami kalau misalnya mau melancarkan suatu kebijakan ekonomi, ini tentunya harus ada pembahasannya terlebih dahulu. Dan ini biasanya melibatkan DPR RI khususnya di Komisi 11. Next. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana sih mungkin peran DPR gitu ya? Itu sendiri kalau secara general, yang pertama ini kaitan dengan penyusunan dan pengesahan daripada undang-undang. Mungkin ini contohnya kemarin yang sempat ramai itu undang-undang mengenai desa ya. Di situ ada perpanjangan masa jabatan. Itu memang dibahas juga di DPR RI. Mencek mana aduh untung sih lain berurang kadesta cenanya. Mun kadesta nambahan bikin lebih di salapan gitu ya. Terus yang lain-lain itu banyak. Contohnya yang kaitan dengan keuangan ada namanya P2SK. Di mana di situ ada beberapa perubahan dan ada juga instansi yang tugasnya menjadi bertambah. Lalu ada juga pengawasan kebijakan pemerintah. Selain dari itu ada juga pembahasan anggaran dan juga ada namanya diskusi dan pemantauan kebijakan daripada Bank Indonesia. Seperti ya diskusi publik yang kita lakukan pada saat ini. Tentunya ini juga dalam rangka menggali informasi daripada masyarakat kaitan dengan keadaan di lapangan. Ini mungkin kaitan dengan penyusunan dan pengesahan undang-undang. Di mana di sini kaitannya itu adalah kaitan dengan kebijakan ekonomi. Jadi ada undang-undang memang itu sangat erat kaitannya dengan kebijakan ekonomi dan juga ya moneter. Jadi di sini kami bisa mempengaruhi kebijakan ekonomi ya yang ujungnya ini bisa mempengaruhi yang namanya inflasi. Jadi misalnya kami di DPR ini bisa memperkuat kerangka regulasi untuk mengendalikan praktek kartel atau monopoli yang bisa menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Kan biasanya kalau tidak diatur, pasti di mana-mana ya muncul ada yang misalnya mungkin sengaja dibuat langka gitu ya, sehingga nanti dimonopoli itu kan mungkin terjadi. Jadi ini untuk mencegah itu ya kami bisa mempengaruhi agar memang setidaknya kebijakan itu jangan sampai hal-hal seperti ini itu terjadi. Nah ini mungkin yang sudah ditetapkan beberapa waktu yang lalu. Jadi pembahasannya itu ya general kaitan dengan namanya asumsi makro. Seperti pertumbuhan ekonomi mau bagaimana, inflasi, kemudian juga tingkat
bunga sun, lalu nilai tukar, harga minyak mentah, lifting minyak, kemudian juga lifting gas dengan angka yang sudah tertera di depan. Itu dimana ketika tertulis itu pembahasannya memang melibatkan beberapa mitra kerja kami. Salah satunya ya ada Menteri Keuangan, kemudian juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, ada juga dari Bank Indonesia juga. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, ajuan angkanya misalnya inflasi berapa persen, itu biasanya dibahas terlebih dahulu dengan mempertimbangkan dampaknya daripada kebijakan yang akan ditetapkan. Next. Nah, yang kedua mungkin ini kaitan dengan namanya pengawasan kebijakan pemerintah. Jadi kami mengawasi kinerja pemerintah ya, termasuk kebijakan ekonomi yang berhubungan dengan namanya inflasi. Jadi ketika kan yang menjalankan itu eksekutif atau di pemerintah ya. Jadi ketika pemerintah itu menjalankan, ya kami melihat apakah itu sesuai dengan apa yang sudah dirumuskan atau tidak. Jadi ya kalau dalam hal ini tentunya kami juga bisa memeriksa dan mengawasi yang kebijakan sudah disepakati. Jadi kalau ada yang tidak efektif, misalnya kurang pas dengan situasinya atau terjadi penyelewengan, ini kami bisa memberikan yang namanya saran ataupun kritik atau juga ya tindakan korektif kepada pemerintah. Misalnya satu kebijakan ada aturan turunan yang dirasa-rasa kurang sesuai, maka itu biasanya memang kami panggil untuk ada rapat dengar pendapat, sehingga di situ ya ketika ada permasalahan yang terjadi di lapangan semuanya dibukakan apakah yang sudah ditetapkan itu masih sesuai dengan situasi yang ada atau harus yang namanya perubahan. Lex. Nah, jadi kalau kaitan dengan inflasi, ini biasanya harus ada data penunjang yang memang diperlukan. Jadi inflasi ini faktornya itu ya bisa dari produksi, konsumsi, dan distribusi. Jadi begini misalnya, produksinya kurang, tapi kebutuhannya banyak. Itu biasanya harganya menjadi meningkat. Contoh Bapak Ibu, pami badai lebaran, harga-harga sok naiknya. Puasa oge sok naiknya pengennya. Nah, ini bisa disebabkan ya kategorinya itu kelangkaan. Jadi sebenarnya produksinya itu tetap jumlahnya sama, hanya kebutuhannya meningkat. Kan biasanya upami badai lebaran mah sok aya mudiknya. Misalnya di Jakarta pada marudi ke Argapura, jadi di Argapura kan banyak penduduknya, seueur pendatang. Nah, pangintanya tuan rumah ge balanjana jadi langkung seueurnya, saudara. Jadi kebutuhannya itu meningkat, sedangkan yang diproduksi nate jumlahnya tetap segitu-segitu saja. Nah, itu kan jadi kalau ada yang sudah ada beli, yang sisanya kan kehabisan. Nah, jadi di situ ada unsur namanya kelangkaan. Selain daripada itu juga ya, ini biasanya kaitan dengan konsumsi. Kalau di bahasa ekonomi paling itu disebut supply dan demand gitunya. Bagaimana kebutuhan itu bisa dipasok dan juga bagaimana permintaannya gitu. Jadi permintaan banyak, tapi kemampuan untuk memenuhi permintaannya itu ya sedikit, itu pasti ada kenaikan. Jadi kalau bahasa ekonominya supply and demand, seperti itu kurang lebih. Nah, termasuk pelayanan distribusi. Misalnya jalan ke Argapura, ke Argalingga, anu ngahalangan, tah longsor apa naon, kan jadi kehalangan. Nah, itu juga bisa menyebabkan ya terjadinya kenaikan harga barang. Jadi ya kan sangat mengaruhi, walaupun barang nama aya, tapi jalan untuk sampai ke tempat tujuannya susah, sehingga ya bisa menyebabkan kenaikan harga. Mungkin salah satu contoh kalau BBM di Papua berbeda dengan di sini. Kalau di Papua kan rata-rata ya memang medannya cukup berat gitu ya, banyak terbatas, jadi kemana-kemana tuh transportasinya banyak juga yang menggunakan ya laut. Itu menyebabkan biayana kanggo distribusina ya kanggo supaya si barang eta dugi ke masyarakatnya jantan lebih mahal. Jantan hargana ya bisa menjadi berkali-kali lipat. Mungkin di Parapadan Kadipaten pernah aya nu baca tulisan nanya tulisan teh jalan mantap ekonomi lancar itu leres. Aya nu maca eta. Itu jalannya pas aja kan ekonomi lancar. Jadi kalau jalannya macet, macet oke pangintennya.
Nah, jadi kadinya itu tujuan nama eta teh istilah itu teh. Jadi ya tumpami datanya lengkap dan segala macamnya, tentu ini dengan data yang ada kami juga bisa mempertimbangkan bagaimana bisa untuk mengendalikan inflasi. Mulai rapat-rapat dengan pemerintah agar ya setidaknya ada kebijakan, ada usulan bagaimana itu disampaikan. Tentunya ini pasti akan membutuhkan seperti data produksi, konsumsi, dan juga kaitan dengan distribusi. Next. Kemudian ada juga ya fungsi berikutnya itu kaitan dengan anggaran. Jadi ini kalau di anggaran ini kami mempengaruhi ya alokasi dana untuk sektor-sektor yang memang berpotensi mempengaruhi inflasi. Seperti misalnya subsidi energi atau ya kebijakan harga barang strategis. Jadi kami memastikan bahwasanya anggaran itu dialokasikan dengan bijaksana dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap inflasi. Jadi ya itu memang ya ada kajian dalam bagaimana ketika suatu kebijakan itu anggaran itu dirilis apakah efektif atau tidak. Jadi efektifnya disebut nanti tepat pada sasaran. Leres ente itunya. Ya namun tepatnya pangintennya dikaji ulang. Ya kedahna ya gitunya. Contohnya lamun aya bantuan mah tidak tepat naon. Nu narima bantuan teh ternyata nugas kenging bumi teh 2 lantai gitunya. Bumi 2 lantai tapi dicap PKH gitunya aya nu kitu. Eta kan tidak tepat gitunya seharusnya. Tidak tepat sasaran. Sedangkan ada yang lantai aja masih tanah tapi tekenging gitunya. Sedangkan di situ penghuninya udah usia lanjut gitu. Ini sebagai contoh. Next. Nah, kemudian ada juga ya fungsi lain itu kaitan dengan pemantauan dan juga diskusi kaitan dengan kebijakan BI. Jadi di sini tentunya biasanya kami melakukan beberapa diskusi juga kaitan dengan kebijakan suku bunga, cadangan devisa dan operasi pasar terbuka yang mana ini dilakukan oleh BI untuk bisa mempengaruhi inflasi. Nah, beberapa waktu yang lalu kalau tidak salah di Majalengka tuh pernah ada kan Samurah ya. Itu memang di situ saya sebagai anggota legislatif mendorong agar kegiatan itu terjadi. Jadi rupanya di tempat lain itu sudah dilakukan tapi di Majalengka belum. Saya kebetulan ketika dengar kabar itu pas ada di kantor BI di Jakarta, ya akhirnya saya sampaikan di Majalengka tolong diadakan. Akhirnya ya dari pusat koordinasi Jawa Barat ya larinya ke Pak Gatot juga ke Cirebon ya. Hingga akhirnya waktu itu kalau tidak salah hari Rabu ya dihadiri langsung oleh Pak Restu sebagai Kepala Perwakilan BI Cirebon dan alhamdulillah sudah terlaksana. Mereka ketemu dengan Pak Sekda seperti itulah. Jadi memang ya bisa kami juga mendorong agar satu kebijakan itu direalisasikan. Next. Nah, ini mungkin yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalunya. Jadi ada harga cabai dan bawang ini ya bisa waktu itu tahun 2022 bulan September. Ini 2 komponen ini menyebabkan inflasi itu terjadi. Tapi per 2022 di bulan Desember itu turun 1% karena ya di sektor pertanian ini cukup banyak jadi meningkat. Jadi kebutuhan itu ya terpenuhi. Karena terpenuhi jumlahnya ada, akhirnya harganya pun terjangkau. Nah, jadi pada prinsipnya itu ya disinilah kami memang mengamati. Jadi banyak beberapa hal yang bisa menyebabkan inflasi terjadi. Misalnya kalau kata Kepala BI Pak Estu itu pernah menyampaikan jenah perokok itu salah satu yang menyebabkan inflasi naik juga katanya. Bagi nanti kita sama Pak Gatot kenapa rokok bisa menyebabkan kenaikan inflasi kaitan dengan tembakau ya seperti itu. Jadi Pak Mamang ngerokok kuatnya salah satu penyumbang juga itu. Next. Nah, jadi kaitan dengan bagaimana mengendalikan inflasi di daerah ini ya tadi dari yang saya sampaikan artinya ya produksi lokal ini harus ditingkatkan. Jadi ketika ada peningkatan daripada kebutuhan atau demand-nya itu semuanya bisa terpenuhi. Jadi akhirnya kan harga bisa stabil. Tapi ketika terjadi kelangkaan, ya yang terjadi itu adalah ya menjadi mahal.
Langka ini memang bisa sebabkan langka, tapi kadang-kadang kalau kita lihat suka ada yang usil ya. Jadi si barangnya ditahan-tahan gitu, ditimbun. Pernah kan terjadi begitu ya? Nah, kemudian juga selain daripada itu ya peningkatan infrastruktur. Sekarang mungkin di Majalengka, alhamdulillah dari Bandung tuh sudah ada Tisumdawo ya. Mungkin di sini akan kita lihat juga apakah memang membawa dampak yang bagus atau tidak, karena ini setidaknya ya semakin baik harusnya, di mana ya didukung juga dan kebijakan mungkin ada beberapa entah September atau Oktober Husen kalau tidak salah akan dialihkan ke sini, jadi ditutup. Jadi di Majalengka ya akan ramai. Selain daripada itu juga harus ada namanya pengawasan harga dan juga distribusi. Jadi kalau misalnya ada yang memasang harga yang tidak wajar akan teridentifikasi dari awal, dan ini akan dilakukan penanganan bagaimana supaya harga itu agak bisa kembali turun. Begitu pula dengan distribusinya. Jadi kalau misalnya ada suatu hal yang bisa menghalangi sampainya barang kepada yang membutuhkan, nah tentu ini juga harus ada gerakan cepat supaya tidak terjadi namanya kenaikan harga barang. Selain daripada itu juga, yaitu dengan pendidikan dan literasi ekonomi ini penting. Jadi semakin orang memahami kaitan dengan ekonomi itu kan tentunya dia juga akan mengubah daripada pola pikirnya. Biasanya pada masyarakat kan kaitan dengan kebutuhan sehari-hari ya. Nah, kalau dalam ekonomi saya ingin bertanya ke Bapak Ibu ya. Bapak Ibu keinginan dan kebutuhannya terbatas atau tidak? Tidak. Contoh misalnya mun pamaman tos kedu imah gedong pasti aya imah nu lain gitu nya. Terus deh. Mobil aja gonta-ganti ya. Pamer ge saya ras tuh putih jigen. Kayak jigen yang mobil nu mana deh ya. Kan gitu ai kebutuhannya gak beres-beres. Nah, pertanyaan berikutnya, dengan banyak kebutuhan yang tidak terbatas itu, apakah uang Bapak Ibu terbatas atau tidak? Wah, orang kaya semua dong di sini. Uangnya terbatas atau tidak? Kebutuhan terbatas. Tadi jawabannya tidak, berarti orang kaya semua, Pak. Konglomerat KB itu. Nah, ini kaitan ya hal yang menyebabkan bagaimana munculnya ilmu ekonomi ya. Jadi ya kaitan dengan literasi ekonomi, masyarakat tahu kaitannya dengan ilmu ekonomi ini cukup penting. Jadi ya bisa mengaturlah gitu ya pola kehidupan pribadinya. Kan di kita tuh kadang-kadang banyak ya punya prinsip. Prinsipnya mendeherikeun Bogor cenanya biar tekor asal ke sohor. Ayo gitu. Aya cenah. Enak seserian di tukang itu. Ya mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Bapak Ibu, terus terang sarang Pak Jeffrey nya. Tak kenal maka tak ta'aruf. Tak kenal maka tak sayang. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Pak Jeffrey. Luar biasa pemaparan dari beliau. Beliau menyampaikan tadi bahwa salah satu penyebab inflasi itu adalah produksi, konsumsi, dan distribusi. Dan perlu diingat juga bahwa beliau tidak secara langsung bisa memiliki kewenangan dalam menanggulangi inflasi, tetapi kebijakan yang dibuat beliau di DPR, di parlemen sana bisa mempengaruhi pemerintah dalam penanganan inflasi. Baik Bapak Ibu semua, langsung saja kita dengarkan pemaparan dari Deputi Kepala Perwakilan BI Cirebon tentang bagaimana cara mengendalikan inflasi, bagaimana atau apa faktor-faktor penyebab inflasi, dan bagaimana supaya cara kita atau daya beli kita bisa tetap terjaga di tengah inflasi yang terjadi. Baik, kepada Pak Gatot Kurniawan, waktu dan tempat saya persilakan Pak. Terima kasih Pak Moderator. Yang saya hormati Bapak Haji Jeffrey Romdoni SE, SS,
OS ESOS ya Pak ya. MSI ya, Sains ya Pak ya. MM-nya Magister Manajemen. Oh iya. Nanti masih nambah lagi Pak ya. Masih nambah lagi. Yang saya hormati dan cintai juga para tokoh masyarakat dari Kabupaten Majalengka, tadi dari Argalingga ya, Argapura ya, Sukadana, Matre ya Pak, Sukadana, Bulus ya, oh banyak Bulus, ya alhamdulillah ya, berarti kalau Sukadana nyarinya juga semangat ya Pak ya, gitu. Oke, mungkin terima kasih atas perkenannya Pak Jeffrey menghadirkan kami Bank Indonesia di acara ini ya. Tentunya sangat berguna ya Pak ya, terkait literasi apa itu Bank Indonesia gitu ya. Ada istilah tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi kalau udah kenal tentu Bank Indonesia itu gitu ya, tugasnya gini. Terus apa sih kalau ada inflasinya gitu ya, kaitan dengan Bank Indonesia gitu ya. Pak Jeffrey, saya izin di bawah aja Pak ya, karena ada tayangan ya. Kalau nggak pakai tayangan susah ya. Baik, tentu sebelum ke inflasi, Bapak Ibu tentu bertanya-tanya kenapa ada BI, ada anggota DPR ini ya. Tentu kaitannya di mana gitu ya. Lanjut. Nah ini, jadi Bank Indonesia itu adalah lembaga otoritas moneter ya di Indonesia ini ya. Bank namanya nama lain dari Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia gitu ya. Banyak yang menyamakan Bank Indonesia itu dengan bank-bank lain ya, makanya ada Bank BI gitu ya. Kan biasa Bank Mandiri gitu ya, Bank BNI, Bank BRI. Nah kalau BI, Bank BI gitu ya. Nah itu kan mungkin agak salah kaprah ya, karena Bank Indonesia itu bukan bank secara keumuman ya. Jadi kadang-kadang kalau disebut Bank Indonesia seakan-akan sama dengan bank-bank lain gitu ya. Padahal tadi disebutin Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, artinya banknya bank gitu ya, induknya bank gitu. Jadi karena nginduk ke Bank Indonesia, bank-bank itu, maka Bank Indonesia disebut Bank Sentral gitu. Kenapa disebut Bank Sentral? Karena Bank Indonesia salah satu otoritas yang mengeluarkan uang ya. Kalau mencetaknya peruri ya, tapi wewenangnya dari Bank Indonesia ya untuk mencetak uang. Biasanya uang itu sangat dibutuhkan oleh perbankan ya, untuk kegiatan usahanya ya, ngasih kredit ke masyarakat ya. Kalau nggak ada uang ya susah. Nah itu biasanya bank itu disuplai oleh Bank Indonesia untuk kegiatan transaksinya ya. Terus tentu kalau bank itu kesulitan likuiditas ya ke Bank Indonesia, ada namanya the lender of the last resort. Jadi kasah deui gitu ya, biasa gitu ya kalau pinjam uang, atau kasah deui gitu ya gitu. Kasah deui ke Asep mah gitu, atau ke Akang mah gitu ya. Nah kalau bank-bank kesulitan dana pasti ke Bank Indonesia gitu ya. Kalau biasanya kan ada clearing, ngerti nggak, ada clearing ya. Biasanya setiap hari itu ada transaksi clearing ya. Misalnya ibu bapak transaksi pakai cek ya, cek biliat gitu ya. Kan nggak usah pakai koper banyak-banyak, cukup cek aja ya. Kalau transaksi gede itu cek. Biasanya si A dengan si B ngasih cek gitu ya, transaksi. Nah si A di bank CBRI, si B di Bank Mandiri, berarti kan beda bank. Nah itu si ceknya harus di-clearingkan di Bank Indonesia gitu ya. Nanti ada bisa disampaikan ke Bank Mandiri, ini bayar ada tagihan cek gitu ya. Nanti seperti itu ya. Seperti itu ya kegiatannya. Jadi Bank Indonesia itu di antara kelembagaannya seperti ini ya. Jadi ada tentunya kaitan dengan Pak JP, tentunya ada kaitan dengan DPR ya. Jadi Bank Indonesia itu kaitan dengan DPR itu tadi ya, laporan tahunan triwulan sewaktu-waktu. Nah ini tadi yang disampaikan oleh Pak Jeffrey, kegiatan Bank Indonesia harus dilaporkan kepada DPR ya.
tadi ya. Juga tadi kaitan dengan inflasi dengan pertumbuhan ekonomi. Tahu pertumbuhan ekonomi enggak? Jadi bukan ekonomi ya, kata PDB ya. Jadi kegiatan ekonomi seperti apa ya, tumbuh atau tidak gitu. Itu namanya pertumbuhan ekonomi. Ya. Itu dihitung besarannya kalau nggak salah 4,5 sampai 5,5% ya setahun. Itu terus inflasi juga ditetapkan oleh pemerintah ya, presiden ya. Jadi inflasi pertumbuhan ekonomi itu ditetapkan oleh pemerintah dengan berdiskusi dengan awalnya dengan BI dengan DPR gitu ya. Dan situ nanti digodok. Itu penting ya, angka-angka makro itu karena untuk memproyeksi nanti kan ada proyeksi anggaran ya. Jadi diperkirakan pertumbuhan ekonomi sekian. Nanti akan pengaruh ke anggarannya ya, terus pertumbuhan ekonomi, inflasi, terus nilai tukar ya. Dolar gitu ya, terhadap dolar. Itu juga nanti didiskusikan Bank Indonesia dengan DPR dengan pemerintah, ya. Nah tadi makanya ada masukan-masukan dari oh jangan sekian gitu ya. Tentu hasil kesepakatan nanti akan ditetapkan pertumbuhan ekonomi sekian, gitu ya. Juga nanti kalau ada perkembangan dunia global yang menyebabkan inflasi, pertumbuhan ekonomi turun gitu ya, dolar meningkat, nah itu nanti dibahas lagi. Ada namanya revisi ya Pak ya, revisi pertumbuhan ekonomi gitu ya, karena tentu kalau pertumbuhan ekonomi global turun, negara turun, inflasi naik, tentu pengaruh ke proyeksi anggaran ya. Anggaran tentu nggak bisa sekian lagi, harus dinaikkan gitu. Terus apa? Biasanya ke ini Pak ya, subsidi gitu ya. Kayak kemarin peristiwa perang Ukraina dengan Rusia kan, harga minyak naik gitu ya. Tentu mempengaruhi anggaran kita karena subsidi kita akan naik juga ya Pak. Anggaran kita akan tergerus subsidinya karena harga minyak naik kan. Nah kalau subsidinya terus dipakai, tentu anggaran pemerintah akan terkuras ya Pak. Nah itu ya, makanya kemarin harga minyak September naik ya. Nah gitu, jadi nanti tentu akan berpengaruh terhadap anggaran pemerintah. Terus nanti duitnya kan habis, nanti kan pengaruh ke subsidi juga, subsidi dikurangi. Tapi ada BLT ya, gitu ya. Konsekuensinya ada untuk meningkatkan daya beli masyarakat, ada BLT gitu ya. Nah gitu ya, jadi hubungan Bank Indonesia, karena Bank Indonesia otoritas moneter yang juga menjaga pertumbuhan ekonomi dan inflasi, tentu tidak sendirian, harus didiskusikan dengan anggota DPR. Terus di kegiatannya juga Bank Indonesia adalah anggarannya harus disetujui oleh DPR, gitu ya. Nah ini, jadi biasanya setengah tahun Bank Indonesia untuk tahun berikutnya anggarannya diajukan kepada DPR dan disetujui oleh DPR. Nah, kaitan dengan ini tentunya ada namanya Komisi 11. Nah, ini kaitannya. Jadi anggaran Bank Indonesia nanti disetujui dilaporkan kepada DPR Komisi 11 dan disetujui untuk tahun berikutnya. Gitu ya. Nah, di sini. Jadi ya patut bersyukur ya, wilayah Majalengka punya Pak Jepri anggota Komisi 11 gitu ya. Karena anggaran BI disetujuinya oleh Pak Jepri dan kawan-kawan. Jadi Komisi 11 kan banyak ya, bukan cuma Gerindra aja ya. Mohon maaf ya Pak. Ya kita nggak dukung salah satu partai, misalnya Gerindra enggak ya. Kita di sini netral ya Bang Indonesia. Cuman dalam hal ini Bapak Ibu harus bangga dengan Pak Jepri yang wakil dari Majalengka di Komisi 11 gitu ya. Tapi kita BI nggak dukung Pak Jepri ya, kita mah netral-netral aja ya. Tapi Bapak Ibu harus bersyukur gitu ya. Nah kaitan tadi menyetujui anggaran BI oleh Komisi 11 termasuk anggaran namanya CSR ya, kalau perusahaan. Tapi kalau di BI bukan anggaran CSR ya, namanya anggaran PSBI. Nah ini juga disetujui oleh Pak Jepri gitu ya. Nah dari PSBI itu biasanya ada untuk pemberdayaan masyarakat gitu ya. Biasanya kemarin ada bantuan buat Al-Sintan gitu ya. Terus ya kegiatan ini juga dibiayai oleh dari PSBI Bank Indonesia yang notabene disetujui
penganggarannya oleh Komisi 11 ya. Makanya Komisi 11 adalah mitra utama kami Bank Indonesia ya. Tapi tetap kita mengedepankan akuntabilitas ya Pak Jepri. Enggak bintang-bintang disetujui oleh anggota DPR Komisi 11 kita ngasih uang koperan enggak ya. Enggak cash, tapi kita berbentuk tadi ya bantuan yang produktif ya, sarana prasarana Al-Sintan. Terus kegiatan ini juga dari PSBI juga gitu ya. Seperti itu ya ininya mekanismenya. Terus yang lain-lain kalau diterangkan kayaknya terlalu lama ya. Jadi ada BPK yang ini ya memeriksa anggaran BI, makanya BI harus hati-hati dengan BPK juga. MA yang ngasih sumpahnya anggota Dewan Gubernur kita, pemerintah tentu sebuah negara, jadi BI kan agen fiskal gitu ya. Juga ke publik ke bapak-bapak semua ya. Jadi BI juga harus transparan informasi tahunan. Jadi kita harus menginformasikan apa yang kegiatan-kegiatan BI yang sudah dilaksanakan, karena BI kan kaitannya dengan menjaga stabilitas ekonomi ya. Tentu harus dilaporkan apa kegiatannya kepada masyarakat. Itu saya kira Mbak Bonita selama juga. lanjut. Nah ini Bapak Ibu tadi saya bilang tak kenal maka tak sayang, maka Bapak Ibu mungkin di kesempatan ini perlu diberikan literasi ya tentang Bank Indonesia. Jadi tujuan tunggal Bank Indonesia sesuai undang-undang adalah satu, cuman mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kenapa? Di sini penting sekali rupiah, karena rupiah itu sangat penting ya. Karena rupiah itu seperti darah dalam tubuh ya. Kalau darahnya beku, meninggal ya. Meninggal gitu ya. Darahnya ngocor terus, saya orang diabetes itu lama-lama meninggal. Karena darah itu sangat penting ya di dalam tubuh. Jadi darah juga tentu bisa sehat dengan kita sering olahraga apa gitu ya. Makanan yang sehat-sehat gitu ya. Jangan gorengan melulu ya, nanti kolesterol ya. Jaga kesehatan, maka tentu darahnya akan sehat juga. Darah juga akan terpengaruh dari pihak luar ya, dari luar misalnya angin-anginan melulu, begadang melulu gitu ya. Tentu darah di dalam tubuh juga akan terganggu. Nah gitu juga uang gitu ya. Uang sebagai nilai tukar juga akan sehat kalau perekonomian dalam negerinya dan inflasinya rendah dan stabil ya, sehat. Terus tadi gangguan dari luarnya juga akan ya dihindari ya. Nah ini peran Bank Indonesia dalam stabilitas sistem keuangan itu menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia gitu ya. Karena gangguannya ada dari internal dari luar gitu ya. Misalnya dolar meningkat itu kan pengaruh terhadap perekonomian ya. Karena setiap transaksi banyakkan dari dolar ya. Dolar sangat mendominasi gitu ya. Nah itu tentunya kayak kemarin perang Ukraina tentu Eropa, Amerika inflasi ya. Karena inflasi tentu Amerika akan meningkatkan suku bunga gitu ya. Nah suku bunganya akhirnya mendorong pelarian modal dari Indonesia keluar ya. Karena orang yang investor itu cari untung gitu. Beli saham-saham obligasi di Indonesia, ketika dolar naik di Amerika dia jual ditaruh di Amerika. Akhirnya apa? Akhirnya dolar menguat kan? Kalau dolar menguat artinya apa? Rupiah jungsep. Nah itu kaitannya apa? Kaitannya ketika kita impor barang-barang dari luar negeri akhirnya jadi mahal ya. Kalau dolar menguat artinya rupiah melemah, barang-barang dari luar negeri yang diimpor mahal. Nah itu akibatnya inflasi itu sih, karena kan harus ditanggung oleh Bapak Ibu sekalian kan, banyak barang-barang impor ya, seperti itu ya. Jadi baik dari internal maupun eksternal ya, itu pengaruh terhadap rupiah. Jadi terhadap kalau di internal kita itu tadi ya, terhadap barang dan jasa, harga-harga naik itu inflasi namanya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Jebri ya, inflasi. Rokok ya, rokok sekarang. Nah kaitan rokok tadi mungkin karena apa? Karena pemerintah lagi butuh dana. Tadi ya harga minyak naik ya.
harga minyak naik karena lagi perang. Akhirnya itu pengaruh ke anggaran kita. Tentu kan kita harus beli minyak dari luar, walaupun kita punya produksi minyak tapi sedikit ya, masih banyak impornya minyak, crude oil ya. Itu jadi akhirnya APBN tertekan gitu ya, karena harga minyak yang harus dibeli mahal. Nah, makanya pemerintah tentu akan mengambil sumber-sumber penghasilan dari yang lainnya. Salah satunya apa? Cukai rokok. Cukai rokok. Jadi gitu. Ya apa boleh buat seperti itu ya. Pemerintah salah satu, walaupun rokok mengambil uang bapak-bapak, tapi ya emang itu salah satu sumber dana pemerintah ya, cukai rokok. Makanya setiap beberapa ini harga cukai rokok itu naik gitu ya. Makanya harga rokok terus meningkat. Seperti itu ya. Yang jadi salah mungkin kenapa tidak bisa lepas dari rokok. Itu yang jadi salah ya bapak-bapak juga. Iya kan? Iya. Kalau ditabungkan bisa jadi motor tuh ya. Iya, itu ya. Seperti itu ya. Jadi tadi pengaruh dari dalam negeri namanya terhadap barang dan jasa, jadi ya inflasi namanya. Kedua terhadap mata uang negara lain namanya kurs ya. Ada dolar, JPY, ada macam-macam ya. Mata-mata uang negara lain. Jadi nilai rupiah itu Bank Indonesia harus menjaganya. Jadi namanya cinta bangga paham rupiah gitu ya. Karena setiap transaksi kita pakai uang ya. Setiap transaksi kita pakai uang. Makanya uang itu ya kayak komoditas juga. Kalau suplainya terlalu banyak beredar di masyarakat, tentu akan harga-harga barang akan naik ya. Naik karena terlalu banyak uang beredar. Ya biasa pedagang kalau naikin harga gitu ya. Naikin dikit-dikit gitu ya. Naikin 500 ribu. Oh masih ada juga yang beli. Naikin lagi. Naikin terus harga barang akan naik. Gitu ya. Terus tadi ya minyak. Harga minyak kan September naik. Semua transportasi naik. Akhirnya barang-barang naik juga ya. Seperti itu. Jadi nggak mudah ngendaliin inflasi itu. Karena ada faktor-faktor luar maupun faktor dalam yang tidak bisa dikendalikan oleh secara undang-undang Bank Indonesia yang mempunyai tugas mengendalikan inflasi, gitu ya. Tapi kenyataannya inflasi itu sangat sulit dikendalikan ya. Tadi ya ada faktor luar, ada perang di mana-mana, itu juga mempengaruhi inflasi. Terus di dalam juga kalau cuaca buruk itu ya, semua produksi terganggu sekarang ya. Itu juga inflasi juga kan. Terus harga yang dirasakan Bapak Ibu apa? Pupuk ya. Pupuk juga perang Ukraina juga ternyata pupuk itu asal unsur-unsurnya ada beberapa yang dari wilayah Ukraina dan Rusia. Sehingga ketika terjadi perang ya itu terpengaruh gitu ya. Pupuk langka ya. Nah itu jadi Bapak-bapak, ibu-ibu harus paham ya dengan kondisi global, karena kondisi global itu sekarang sudah dengan ekonomi nasional itu sudah sangat tipis ya. Terjadi di Eropa perang langsung terasa di kita ya. Nah itu, jadi Bapak Ibu juga harus melek perkembangan global ya. Jadi jangan ketika sulit ngamuk-ngamuk gitu ya. Ya gimana ya, kita juga sebagai Bank Indonesia tidak bisa secara 100% bisa mengendalikan inflasi karena banyak hal-hal yang tidak bisa dikendalikan oleh Bank Indonesia gitu ya. Jadi mohon Bapak Ibu kalau terjadi inflasi ya harus dicari dulu kenapa gitu ya. Jangan langsung demo ke Bank Indonesia gitu kan. Bank Indonesia ini yang mengendalikan inflasi gak benar gitu kan. Tapi mungkin informasi aja kepada Bapak Ibu bahwa inflasi kita masih cukup terkendali ya dibandingkan di Turki. Yang Turki itu saat ini sampai 60-70%. Jadi kita masih mending gitu, masih bagus dan terkendali di kisaran tujuan kita. Tadi sudah disampaikan ya, jadi tugas Bank Indonesia itu dengan menjaga nilai rupiah itu ada 3 ya, ada kebijakan moneter, ada kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan ada kebijakan stabilitas sistem pembayaran. Jadi kalau
moneter itu menjaga kecukupan ya. Kalau uang itu harus cukup ada di masyarakat, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit gitu ya. Biar lancar perekonomian ya, transaksi lancar. Nah, kalau di stabilitas sistem pembayaran kita menjaga ketersediaannya. Ada uang rupiah yang bagus gitu ya, jangan lecek gitu ya. Terus kita melakukan ada penarikan uang untuk dimusnahkan, terus ada pencetakan uang baru gitu ya. Nah, itu di sistem pembayaran gitu ya. Juga ada sistem yang non tunai. Kalau tadi tunai ya, ada rupiah kertas gitu ya. Juga ada yang non tunai tadi ya, ada clearing, ada FTGS ya. Kalau Bapak Ibu transaksinya besar-besar gitu ya, nggak usah pakai koper bawa uang rupiah banyak-banyak, cukup kasih cek gitu ya kalau transaksi. Nah, itu nanti dikeliringkan, nanti BI sebagai penengah ya dari antar bank itu. Terus kalau transfer gitu ya, ada FTGS kalau Bapak mau transfer ke siapa, ke rekanannya, ke mana, atau Bapak ditransfer oleh dikasih transfer oleh rekan Bapak, misalnya yang beli produk-produk Bapak gitu ya, beras, bawang merah, cabai merah, juga pakai ada FTGS namanya, si yang tadi beli barang dari Bapak tinggal rekeningnya gitu kan, nanti yang beli barang dari Bapak transfer gitu ya. Nah, kalau transaksi pakai kris ya, kemarin Jumat ada sosialisasi tentang kris. Jadi kalau Bapak Ibu punya gerai nanti masyarakat itu bisa bayar pakai kris gitu. Jadi Bapak Ibu harus ini dulu daftar nomor rekening dulu ke bank ya. Nanti bank akan ngasih kode krisnya. Jadi nanti tinggal pakai HP aja. Yang selama ini kalau nggak punya uang kan nggak jadi gitu kan. Tapi kalau nanti mah nggak ada uang cash gitu, pakai kris langsung di tab aja pakai HP gitu. Nanti langsung terbayar. Nah, itu kris ya. Jadi tentu dengan menjaga kelancaran sistem pembayaran ini, tentu perekonomian akan berputar dengan baik ya, cepat gitu ya. Jadi nggak lagi nggak ada uang, nggak jadi belinya. Banyak kayak gitu ya, nggak punya cash, uangnya nggak ada gitu ya. Misalnya 100.000 harga 5.000 misalnya, nggak ada kembalian nggak jadi deh gitu ya. Nah, kalau ada Christmas berapapun dibayar bisa gitu, tinggal tap. Lanjut. Ini kembali ke berapa menit lagi, Pak? Kayaknya 5 menit lagi. Sudah mau setengah 12 soalnya. Saya itu udah mau setengah jam, Pak. Jadi tadi ya definisi inflasi udah tahu ya, bahwa inflasi itu ya menurunnya nilai rupiah kita, menurunnya rupiah kita yang ada di bapak-bapak ya. Tentu kalau inflasi rendah stabil, tentu daya beli masyarakat terjaga, investasinya iklim kondusif, perekonomian bagus, tentu akan mendatangkan investor dari luar negeri. Tentu perekonomian akan positif dan masyarakat akan sejahtera. Kebalikannya, kalau inflasinya tidak terjaga, berarti kan nanti daya beli bapak-bapak akan tergerus ya, uang habis gitu ya. Setiap ada upah habis, setiap jual komoditas habis gitu ya. Karena barang-barang yang dibeli untuk kebutuhan meningkat. Nah, ini kaitannya dengan beras misalnya. Ternyata beras itu dibeli oleh ada yang ngumpulin ya. Barang itu balik ke Cipinang dulu, balik lagi ke kita gitu ya. Akhirnya harga beras naik ya. Jadi walaupun produsen bapak-bapak belum tentu ketika makan pingin beras harganya rendah, belum tentu ya. Ya kebanyakan masyarakat tentu harus beli di warung-warung. Nah itu mekanismenya katanya ke Cipinang dulu, dibawa bertelek-telek ke Cipinang, balik lagi, akhirnya harganya tinggi. Ya itu kan inflasi juga. Nah tentu kalau inflasi tadi tinggi, tentu tidak sejahtera ya, banyak uang habis mulu gitu. Lanjut. Nah ini jadi ternyata inflasi itu dipengaruhi oleh sisi supply dan sisi demand. Sisi supply itu ada produksinya terganggu. Ini kalau ada inflasi ya, tentu produksinya terganggu tadi ya. Produksi terganggu tadi ada salah satunya pupuk ya, pupuk mahal, susah didapat. Terus cuaca, hujan mulu, kemarin hujan mulu rusak kan. Nah itu produksinya terganggu. Terus ada distribusi tidak lancar. Tentu kalau dari pelosok-pelosok jalannya rusak, nanti
nyampe ke jalan lama akhirnya rusak ya, bisa misalnya produk-produk hortikultura itu. Terus tata niaga tadi disebut ada monopoli ya, monopoli misalnya bisa beras atau monopoli apa ya yang di itu bisa gula monopoli minyak kelapa misalnya. Ada nanti tadi itu namanya apa namanya tadi Pak Jepri, ada yang monopoli kartel, namanya kartel, bukan kartel ya, kartel. Kalau kartel untuk masak, kalau kartel itu ya itu monopoli, ada kelompok-kelompok yang memonopoli dan mempermainkan harga. Ini tata niaga yang tidak baik ya. Itu juga menyebabkan inflasi ya. Biasa kalau kartel itu biasanya matiin dulu pesaing-pesaing ya, harga jatuhin murah, akhirnya pesaing pada bergelimpang. Kalau udah pesaingnya mati, baru dia kendalikan harga gitu. Nah itu akhirnya harga naik, itu kartel. Itu naiknya BBM ya, BBM juga dari sisi supply tentu akan berpengaruh ya. Terus satu lagi sebetulnya ada ekspektasi ya, ekspektasi itu apa namanya? Kalau Bapak Ibu ada berita-berita, wah minyak kelapa akan langka, maka akan terjadi apa? Panik ya, panik buying. Nah itu ekspektasi namanya. Jadi ekspektasi itu terpengaruh oleh berita-berita negatif. Ekspektasi namanya ya. Jadi wah takut nanti nggak bisa masak apa, akhirnya borong itu. Padahal nggak ada apa-apa. Nah itu namanya panik buying ya. Itu juga inflasi juga. Salah satunya lagi ada dari sisi supply, juga ada sisi demand ya, permintaan. Jadi misalnya, nah ini kalau pemerintah banyak proyek-proyek ya, tentu ada uang-uang untuk ini ya, memperlancar proyek-proyek pembangunan pemerintah. Nah tentu bagus, sebetulnya untuk perekonomian akan meningkat. Tapi kalau nanti terlalu overheating namanya ya, pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan uang beredar terlalu banyak di masyarakat, tentu akan meningkatkan harga-harga. Ini juga pengaruh negatifnya seperti itu ya. Jadi harus dikendalikan juga ya. Terus bertambahnya penduduk juga. Penduduk tentu akan banyak yang harus dikasih makan ya. Biaya. Nah itu juga inflasi masuk. Terus ada HBKN ya, tadi ya, Lebaran, Nataru itu ya. Itu tentu akan meningkatkan konsumsi. Gitu ya. Euforia setelah COVID selesai kayak kuda lepas di gedogan ya, 2 tahun dikungkung, ketika dilepas gitu ya, berkonsumsi berwisata. Tentu itu juga meningkatkan konsumsi. Nah yang jadi masalah di sisi produksinya belum pulih gitu ya, pupuk masih mahal gitu ya. Jadi ketika masyarakat berbondong-bondong ke tempat-tempat wisata pingin makan, ya akhirnya mahal harga-harga kan, karena di sisi produksinya masih belum pulih. Nah itu ya. Nah ini kaitannya dengan Bank Indonesia seperti ini. Jadi Bank Indonesia itu dengan kebijakan moneternya tentu akan salah satu yang pokoknya itu untuk menjaga uang beredar di masyarakat gitu ya. Jadi ketika dirasa terjadi uang beredar terlalu banyak di masyarakat, maka BI akan menarik kembali uang di masyarakat. Jadi gini mekanismenya. Ketika dirasa Bank Indonesia uang terlalu banyak di masyarakat, maka Bank Indonesia akan kaitannya dengan suku bunga akan menaikkan atau menurunkan. Salah. Ada uang, ada hadiah enggak? Menaikkan suku bunga. Nah, tapi bukan suku bunga perbankan, tapi BI akan meningkatkan suku bunga acuan yang BI, ya itu namanya BI secondary repo rate. Kalau dulu BI rate lah ya. Jadi BI ada suku bunga acuan yang kebijakan untuk mengendalikan uang beredar. Jadi BI akan meningkatkan suku bunga acuan BI nanti sebagai acuan di ada namanya pasar uang antar bank. Jadi bank-bank itu biasanya ada jual beli surat-surat berharga ya di pasar uang antar bank. Nah seperti itu. Ada saham, obligasi apa gitu ya. Nah ketika BI meningkatkan suku bunga, maka BI akan menarik dana dari perbankan ya. Jadi BI akan menawarkan surat-surat berharga gitu ya.
ada obligasi, saham apa gitu ya. Nah, ini ada. Tadi disebutin ada nama OPT, operasi pasar terbuka. Jadi bukan artinya ngegelar tikar di berjual barang gitu ya, di nggak ada apa-apa terbuka, bukan ya, bukan operasi pasar murah, bukan. Jadi OPT itu adalah operasi pasar terbuka, adalah operasi pasar. Jadi BI akan menjual surat-surat berharga berdasarkan apa, di lelang pada perbankan. Jadi misalnya BI perlu mengambil uang 1-2 triliun gitu ya, maka BI akan menjual surat-surat berharga di pasar uang. Nah, kenapa bisa dibeli oleh perbankan? Karena tadi suku bunganya naik ya. Biasanya suku bunga BI itu untuk acuan diskon ya. Tahu kan diskon? Jadi diskon ini gini. Jadi harga surat berharga itu 1.000. Diskonnya 10%. Berapa tuh? 1.000 dari 10%, 10% dari 1.000 berapa? 10 ya. 100 ya. 100 gitu ya. Nah, misalnya ada surat berharga yang tenornya sebulan misalnya ya. Nah, dibeli saat ini dengan diskon, artinya belinya seberapa sekarang? Dari 1.000 selisih dari 100 jadi berapa? 900. Jadi perbankan itu beli 900 rupiah. Nanti sebulan kemudian perbankan akan menerima berapa? 1.000. Nah, itu namanya diskon. Gitu. Ya, jadi gitu ya, di pasar uang antar bank nanti dilelang, pasar terbuka namanya lelang. Siapa yang berani akan beli, nanti kalau udah cukup sejumlah uang yang akan ditarik, ya BI selesai hentikan gitu ya. Nah, artinya bank-bank ketika beli itu dananya habis kan? Bukan habis, berkurang kan? Nah, ketika dana bank berkurang, bank akan mengambil dana dari masyarakat. Caranya apa? Sama tadi ya. Menaikkan juga suku bunga, tabungan, dan deposito gitu ya. Nah gitu, jadi nanti masyarakat akan senang naruh di bank, masuk buat gitu. Nah, akhirnya nanti uang-uang beredar di masyarakat akan tersedot ya. Nanti nilai rupiah akan stabil lagi. Nah, itu mekanisme sederhananya seperti itu ya, kebijakan moneter Bank Indonesia. Jadi menarik uang di masyarakat. Tapi ternyata inflasi itu tidak cuman karena sisi demand, tadi ada juga sisi supply. Sisi supply Bank Indonesia dengan kebijakan moneter tidak bisa mempengaruhi, nggak efektif ya. Karena di sini kaitannya dengan produksi, tata niaga, distribusi. Nah, ini tidak bisa dipengaruhi oleh Bank Indonesia. Terus kebijakan pemerintah BBM kan Aldis Flash tidak bisa dipengaruhi oleh Bank Indonesia dengan kebijakan moneter. Nah, makanya di sini harus diselesaikan. Biasanya yang pengaruh ada yang menangani adalah pemerintah pusat dan Pemda. Makanya karena walaupun secara undang-undang BI ditunjuk sebagai yang mengendalikan inflasi, tapi karena inflasi tidak bisa dengan kebijakan moneter Bank Indonesia tidak bisa dipengaruhi secara 100%, maka ini harus ditangani juga oleh pemerintah. Maka Bank Indonesia dan pemerintah bekerja sama, berkoordinasi gitu ya. Makanya dibentuklah TVID di daerah dan TVIP di pusat. Jadi tadi ya, di daerah itu dikendalikan dengan adanya TVID gitu ya. Tim pengendalian inflasi daerah, jadi Pemda di pusat pemerintah pusat lah. Kita mau urusan di daerah ya. Jadi BI pusat, BI daerah Cirebon dengan pemerintah daerah. Mohon izin Pak Gatot. Lagi. Waktu sudah menunjukkan pukul 11.40. Oke. Bentar lagi mau sholat zuhur. Sedikit lagi ya. Jadi tadi ya, jadi dikendalikan oleh TPID. Tadi ada operasi pasar waktu HBKN gitu ya. Ada gerak GNPIP, gerakan tanam cabai rame-rame gitu ya. GNPIP itu dilaksanakan. Itu untuk mengendalikan. Terus tentu di luar itu, tentu kaitan dengan Bapak Ibu semua, apa yang bisa dilakukan ya tadi di sisi produksi itu ya. Bapak Ibu bisa meningkatkan sisi produksinya. Misalnya ada petani cabai, bawang merah, beras apa gitu ya. Nah itu tapi ternyata tidak mudah tadi ya. Tadi ada gangguan pupuk gitu ya, ada apa-apa itu. Terus belum menguasai tekniknya, terus pemasarannya nggak bisa ya. Nah itu tentu peran kami di Bank Indonesia
juga sampai ke bawah. Itu kami membentuk namanya klaster-klaster ya. Coba ke halaman berapa ada klasternya, halaman terakhir kalau nggak salah. Sedikit lagi ya, mohon maaf ya. Dikit lagi. Ini malah gongnya nih. Lanjut terus paling bawah. Lanjut. Terus profil klaster binaan BI Cirebon. Siapa tahu nanti informasi sangat berguna. Jadi klaster-klaster yang diinisiasi oleh Bank Indonesia adalah cabai merah kelompok tani Mekar Mulia, Argalingga. Ada dari Argalingga? Ada ya. Nah, terus Indramayu, jadi beras kalau nggak salah, padi. Terus bawang merah Kabupaten Majalengka, ada juga yang dari Panyawoyan, Argapura. Ada. Tahu ada binaan BI di situ? Ada ya? Sip. Ada kelompok tani Sri Makmur, Indramayu, padi, kelompok sawah deket. Jadi intinya di klaster ini kita bagaimana caranya biar petani itu bisa bertani dan bercocok tanam dan bisa apa namanya? Tadi menghindari apa namanya gangguan-gangguan ya. Seperti tadi pupuk, kita memperkenalkan padi organik ya. Satu padi organik, terus apa? Ya padi organik udah ada di Ustadz Maman ya, Almijan. Itu udah ada labnya, dibikinlah MA11. Jadi MA11 itu komposter yang nanti kalau pupuknya itu dikasih MA11 akan cepat untuk dipakai. Kalau yang lain biasanya seminggu 2 minggu lama ya. Kalau MA11 cepat, semalam sudah siap untuk besok dipakai untuk pupuk gitu ya. Gitu ya. Terus tentu dengan organik ini Bapak Ibu yang punya di situ ada peternakan kambing sangat bagus ya, karena itu akan bahan baku menjadi MA11 nantinya campurannya. Jadi kalau MA11 sudah punya bahan baku pupuknya sudah ada, nanti kambing-kambing yang mungkin di Bapak Ibu ada langsung dicampurin, itu langsung bisa dipakai untuk hortikultura. Nah, tentu akan tadi ya, kondisi pupuk yang mahal bisa diatasi gitu ya. Nah, itu jadi artinya nanti Bapak Ibu kalau mau belajar silakan gitu ya ke ke klaster-klaster kami, binaan kami, gimana proses membuat klaster-klaster gitu ya. Juga tadi pemasaran mungkin sulit gitu ya. Bisa nanti dihubungkan dengan produsen olahan cabai merah, bawang merah ada tuh. Monita di Kuningan itu bawang merah. Terus kalau cabai mungkin kalau susah bikinlah itu di Simapur yang di Pak Tatang, ya Pak Tatang ya. Argalingga Palasari, Pak Tatang itu ada bikin cabai merah olahan. Nah, belajar ke situ gitu ya. Gitu. Jadi nanti bisa aja nanti kalau potensial jadi klaster bisa jadi binaan BI juga. Nanti tapi kita nanti akan ada proses seleksi ya. Dilihat ke lapangan. Itu ya. Jadi dengan klaster tentu nanti kalau perang sendirian kan kalah ya. Tapi kalau rame-rame dikerubutin kan kita misalnya perang lah ya ekonomi itu ya. Kalau sendirian dengan rame-rame tentu akan lebih kuat rame-rame ya. Maka buatlah kelompok-kelompok tani, kelompok tani gitu kan. Bersatu. Nanti tentu akan bisa melawan tadi ya mafia-mafia yang suka mempermainkan harga gitu ya. Karena inflasi itu ternyata karena tata niaga yang tidak baik, salah satunya banyak rantai yang sehingga ketika masuk dibeli oleh masyarakat mahal gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ada binaan namanya pasarmu ya Pak, online. Jadi kalau online nggak ada lagi rantai yang panjang sehingga nanti akan masyarakat akan murah. Itu juga nanti bisa pasarmu yang di cabai itu udah terhubung dengan pasarmu Pak. Jadi bisa menjual di pasarmu gitu ya. Bapak tinggal cukup nanti perlu cabai lihat di pasarmu aja ada nggak. Jadi kirim. Ya sekarang kan zamannya startup ya, teknologi ya, cukup di HP udah bisa.
seperti itu. Jadi terkait inflasi itu tentu peran bapak-bapak ya mungkin di produksi ya, karena di sini banyak petani ya, petani ya, KWT kelompok tani atau gabungan kelompok tani. Tentu kaitan dengan inflasi ini, kalau produksinya bagus meningkat, tentu inflasinya akan terkendali gitu ya. Nah, adapun tadi kemarin juga ada nanya, Pak sudah banyak produksinya tapi harganya jadi turun. Ya emang seperti itu ya. Kalau barangnya banyak, tentu harga akan turun. Nah, artinya ya harus pakai pola tanam juga ya. Jangan sampai menutup mata, nanam, tahu-tahu inflasi karena deflasi ya, harga murah karena lagi panen raya. Jadi bapak-bapak ibu bagusnya kan lihat-lihat, kalau orang lain lagi tanam jangan dulu di kesempatan lain mungkin. Ya mungkin kalau boras susah ya karena tergantung air. Tapi kalau komoditi lain mungkin bisa diakalin ya. Jadi jangan sampai terjadi panen raya gitu. Terus nanti mungkin pasca panen, jadi dibikinlah produk-produk cabai olahan ya, cabai kering, cabai bibit cabai gitu ya. Itu bisa dibikin olahan. Mungkin di sini ada ibu-ibu KWT, ibu-ibu yang ngerti olahan, cara ngolah itu, mungkin dibentuk aja, nanti bisa belajar ke Pak Tatang gitu ya. Gitu. Jadi itu juga menghindari ketika harga turun. Jadi nggak rugi banget karena akan diserap oleh industri olahan selanjutnya. Gitu ya. Jadi kita harus cerdas juga ya. Jangan gitu-gitu aja. Kalau gitu-gitu aja nanti rugi, banyak ruginya. Tapi kalau cerdas, lihat sikon, tentu akan menghindari kerugian. Nah, salah satu caranya ya belajar di kelasan-kelasan kami ya, di BI ya. Gitu ya. Yang bisa saya sampaikan terkait materi ini, mudah-mudahan Bapak Ibu paham tentang pengendalian inflasi ini. Dan kita ada kewajiban juga bersama kita bisa kendalikan inflasi. Jadi ya di pihak kami Bank Indonesia tentu ada dengan TPID ya, ada operasi pasar, ada sidak-sidak terhadap distributor yang nakal gitu ya, dengan Pemda. Terus untuk mengingat inflasi juga BI membuat klaster-klaster. Nah, Bapak Ibu dikaitan dengan ini bisa juga belajar di klaster-klaster Bank Indonesia gitu ya. Nanti insya Allah kalau misalnya sarana prasarana, ngomong aja ke Pak Jeffrey gitu ya, Pak perlu ini gitu ya. Seperti itu ya. Jadi kita bersama-sama kendalikan inflasi. Oke? Mungkin mudah-mudahan Bapak Ibu paham tentang inflasi ini, dan tentu Bapak Ibu bisa berperan juga dalam hal pengendalian inflasinya. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Pak Gatot Kurniawan. Terima kasih Pak, pemaparan yang sangat jelas kepada kita semua. Menarik tadi ada apa yang disampaikan bahwa salah satu penyebab inflasi itu adalah harga atau rokok. Tapi bagi perokok Pak, orang-orang yang merokok itu orang yang nasionalismenya tinggi karena menyumbang pajak terbesar bagi negara, yaitu cukai katanya. Kemudian tadi salah satu faktor yang lagi adalah bertambahnya jumlah penduduk, ya kan. Tapi ada yang mengatakan bahwa banyak anak banyak rezeki, ya kan. Baik Bapak Ibu semua, saya buka 2 atau 3 orang buat sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya bisa acungkan tangan tentang pengendalian inflasi daerah. Silakan Bapak Ibu. Jika ada yang bertanya bagaimana cara mengendalikan inflasi daerah atau hal-hal apa saja yang perlu dilakukan di daerah jika terjadi inflasi. Silakan, ada yang bertanya mungkin? Nampaknya masih menyusun pertanyaan, Pak. Saya ingin, kalau gitu pertanyaan dari saya aja, Pak, simple aja. Tingkat inflasi kita sekarang berapa persen, Pak? Dan apakah itu aman atau seperti apa? Terima kasih, Pak.
Ya, kalau secara keseluruhan gitu ya, masih di kisaran 3 plus minus 1 sebagai target itu Pak, target nasional Pak. Jadi masih aman Pak inflasinya, karena lumayan upaya-upaya kita dari Bank Indonesia dan pemerintah pusat maupun daerah juga ada namanya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pak. Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Jadi menanam di pekarangan gitu ya, cabai rawit, cabai merah gitu ya. Juga gerak OPM juga kita sangat masif ya, pemerintah lewat Bulognya gitu ya, distribusikan beras, minyak kelapa, gula pasir gitu ya. Itu banyak sekali mengadakan operasi pasar baik di Majalengka, semua se-CI Majik dan nasional. Makanya secara nasional masih di bawah 4% kalau nggak salah itunya, inflasinya masih kisaran 3 plus minus 1. Jadi 1 ke atas kan 4, 1 ke bawah 2 ya. Jadi di kisaran 2 dan 4 masih di situ inflasi nasional. Seperti itu ya. Jadi alhamdulillah ya, dibanding negara-negara lain di atas ininya targetnya, kayak Turki gitu ya. Negara-negara seperti Turki banyak lah yang inflasinya tinggi. Itu. Jadi ya alhamdulillah berkat kerjasama BI dengan DPR selalu kita bahas perekonomian nasional ini, perkembangan kaitan dengan global gitu ya. Selalu kita BI dengan pemerintah, dengan akademisi, dengan siapapun kita diskusikan, sehingga alhamdulillah ekonomi kita relatif resilient ya, artinya terjaga ya, bisa eksis lah terhadap binjangan adanya perang Ukraina Rusia. Juga terkait COVID ya, tapi juga kita alhamdulillah bisa dilewati dengan baik gitu ya. Gitu ya alhamdulillah ya, BI sebagai otoritas moneter yang menjaga stabilitas inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tentu kita sangat bersyukur ya, juga dengan koordinasi dengan DPR, dengan pemerintah itu sangat baik gitu ya. Gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Gatot. Memang banyak faktor ya, salah satunya juga faktor luar negeri, yaitu dampak perang Rusia dan Ukraina sangat terdampak pada perekonomian kita. Bagaimana Bapak Ibu, sudah dapat pertanyaannya? Nampaknya ya, kata panitia yang bertanya dapat hadiah katanya. Baik, 1 orang. Ada lagi? Oh ya, 1 orang dulu begitu. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan untuk pemerintah dalam hal ini dari kehadiran DPR dan Bank BI. Ini mengenai inflasi, bahwa kenaikan harga secara umum dan terus menerus. Apakah jangkauan masyarakat ini, khususnya harga sembako nih Pak, apakah pemerintah dan BI punya keinginan untuk menurunkan lagi harga sembako? Karena ini harapan masyarakat. Kayak BBM itu yang memang sangat sulit didapat dan harga mahal. Beli BBM ngantri, beli minyak dan apa itu memang sangat mahal. Nah, kami berharap dari masyarakat bawah ada keinginan dari pemerintah dan BI untuk adil segera menurunkan harga-harga sembako itu. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, namanya siapa Pak? Pak Maman. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Maman yang sudah mau bertanya. Bisa langsung dijawab Pak. Ada 1 pertanyaan ditujukan kepada narasumber dari BI dan juga dari DPR. Silakan Pak. Pak Gatot dulu ya. Di gongnya. Ya, makasih ya. Pertanyaannya emang sangat mendasar ya. Tentu kita tidak bisa tadi lepas dengan kondisi global ya.
kayak tadi ternyata kan selain BBM energi ya, yang terpengaruh juga tadi pupuk gitu ya. Itu. Nah dari sisi BBM kan tadi ya, akhirnya kita beli dolar, beli minyak dengan harga tinggi, akhirnya menguras anggaran pemerintah tentunya. Nah tentu berakibat dicabutnya subsidi BBM ya untuk tingkat tertentu kalau nggak salah. Nah artinya kan kalau minyak akhirnya September minyak naik kan, akhirnya harga-harga kan kalau transportasi naik apa kan semua pakai BBM ya, akhirnya perekonomian apa harga-harga biaya produksi akan cost push inflation naik gitu ya. Nah itu jadi tadi ya kalau mengembalikan tentu harus tadi ya, maksudnya minyaknya harus pengening. Tapi kan sampai sekarang minyak itu masih tinggi ya, perang masih nyamuk gitu. Itu pengaruh ke BBM kan, saling apa? Minyaknya saling apa ya? Seperti itulah. Ini nggak lancar lah, distribusi BBM-nya nggak lancar di dunia, akhirnya naik gitu. Nah sampai sekarang masih perang ukurannya masih belum tahu kapan nih selesai gitu. Artinya pemerintah tidak tinggal diam tentunya dengan harga naik, tadi ada BLT gitu ya. Jadi dialihkan subsidinya, yang tadi subsidinya BBM itu kan yang menikmati dari rendah sampai tinggi ya, minyak mobil kendaraan pun subsidi ini menikmati. Akhirnya kan subsidinya dicabut, tapi kan naik. Nah, tadi subsidinya itu dialihkan ke tadi ya, ada BLT gitu ya. Ke situ. Jadi daya beli masyarakat walaupun harga naik tetap terjangkau karena ada BLT gitu ya. Seperti itu. Terus tadi pupuk gitu kan, harga naik itu kan susah gitu karena tadi perang ukurannya masih berlangsung, pupuk masih susah. Jadi tadi ya mungkin salah satu solusinya tadi ya meningkatkan daya beli masyarakat dengan dikasih uang cash BLT itu. Terus apalagi ya saya kira itu dia. Solusinya mungkin seperti itu. Tentu akan sulit tadi ya, kayak kita kan perekonomian itu global ya, tidak lagi bisa kita sendiri jalan, tapi tetap harus global kayak dolar ya Pak. Ada yang kemarin nanya kenapa kok dolarnya sekian nggak 10.000 aja gitu ya, seperti itu. Jadi karena kita ada hubungan dengan internasional gitu ya, jadi uang rupiah itu selalu mengikuti keseimbangan pasar baru gitu ya. Nah sekarang itu ya di situ di 14.000 berapa ya, seimbangnya di situ. Karena tentu kita nggak bisa lepas dari global ya, gitu ya. Seperti itu. Jadi kita menjaga rupiah itu harus dua pihak ya. Jadi ada importir kan, ada eksportir gitu ya. Ketika rupiah terlalu rendah, tentu importir ya yang eksportir dolar kuat kan. Kalau rupiah rendah, dolar kuat gitu ya. Tentu eksportir terlalu diuntungkan ya. Kayak Pak Jeffrey gitu ya, ekspor apa? Banyak dolar. Terus kalau rupiah terlalu kuat, menguat, itu tentu importir yang diuntungkan, tapi eksportirnya rugi. Artinya kan kita banyak ekspor barang-barang ekspor akhirnya nggak laku di pasar dunia kalau rupiah terlalu kuat, gitu ya. Jadi orang ya kayak bapak-bapak lah, kalau harga murah kan seneng beli, tapi kalau mahal biarin aja. Yang lain kan ada yang lebih murah, akhirnya yang lain. Nah gitu juga kalau rupiahnya terlalu kuat, nanti barang-barang ekspor kita nggak laku di pasar dunia, sehingga nanti akan memalingkan mukanya ke negara lain yang penghasil barang yang sama. Nah, nanti rugi juga. Jadi BI harus menjaga stabilnya di mana, lihat sikon perekonomian global gitu. Jadi nah itu juga pengaruh tadi nanti ke inflasi gitu ya. Ke inflasinya gitu ya. Ya
seperti itulah kondisinya ya. Tidak bisa kita menurunkan harga terlalu rendah juga. Kaitan dengan tadi ya, kurs ya, kurs kan kurs juga sangat pengaruh terhadap harga gitu ya. Itu harus seimbang. Jadi kalau sekarang harganya sekian, mungkin emang seimbangnya segitu karena kita terpengaruh dengan kondisi global juga gitu ya. Mungkin Pak Jeffrey lebih udah kalau menerangkan masalah ekonomi makro. Baik. Baik. Terima kasih Pak Gatot atas jawabannya dari pertanyaan dari Kang Oman. Selanjutnya mungkin ada tambahan sedikit dari Pak Dewan kita, Dr. Haji Jeffrey Rondoni. Silakan Pak. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi sebelumnya ini memang sudah banyak saya seperti coba oleh Pak Gatot ya. Jadi kalau misalnya pemerintah ini ada subsidi dan dialihkan misalnya ke sektor lain yang diambil itu memang itu pasti ada mengalami yang namanya kenaikan. Itu mungkin di sana ya, itu apalagi pas kemarin itu pas COVID itu ya, itu memang sampai ke dana desa juga alokasinya pun itu berubah. Jadi sampai banyak juga Pak Des yang ngeluh ya, karena peruntukannya sudah ditentukan. Nah ini tentunya akan mempengaruhi berdampak kepada yang lain. Nah kalau kita memang melihat di sini apa yang menjadi prioritas daripada pemerintah pada saat itu, karena memang orang tidak bisa ke mana-mana ya, dan dengan aturan segala macamnya itu tidak boleh misalnya, atau mungkin dihimbau tidak berpergian gitu ya, jadi mungkin tinggalan istilahnya di rumah aja gitu ya, dulu teh istilahnya seperti itu ya. Nah jadi mau tidak mau memang ketika ada pengalian itu terjadi ya memang pasti akan berdampak kepada yang lainnya. Jadi ketika APBN ini sudah ditentukan, itu kan sebenarnya tentukan itu sudah ada ya. Nah ini yang seperti ini biasanya ada juga perubahan dana itu. Jadi alokasi yang tadinya apa kemudian dipindah menjadi apa gitu ya, sehingga ketika subsidi ini terjadi harus sekian maka otomatis akan mengalami kenaikan. Nah namun situasi ini tentunya selalu akan kita lihat juga ke depannya itu bagaimana kira-kira gitu ya. Kan memang tidak ditampik juga, kita juga mengamati pelaksanaannya tadi. Mungkin ada beberapa keluhan juga biasanya yang kalau ada sembako atau apa bantuan KBT turun di situ desa, ada juga saya lihat itu kepala desa yang tidak bahagia. Alasannya kenapa? Ya karena ada yang tidak kebagian. Jadi betul ya, ada yang ini kebagian, ini enggak, langsung datang ke Pak Kades ya gitu. Jadi Kades yang pusing. Atau ada juga RT-nya itu ya malah ngomong, jadi kadang-kadang dia juga sembunyi-sembunyi gitu ya, biar gak ketahuan. Tetap aja kalau di masyarakat kan kabar itu selalu tersiar ya. Itu mungkin yang sering kita dengar. Nah ini tentunya kami memang ketika ada hal seperti ini ya kita biasanya mendorong supaya tidak terjadi. Contoh kan kadang-kala ya nggak ditampik juga di RT RW itu kadang-kala ada keberpihakan. Misalnya apa, karena mungkin dia nggak dukung kades itu gitu, itu kan masih ada begitu Pak. Jadi ini memang di kita tuh sebenarnya maksudnya seperti itu memang sudah sering kita bahas juga. Ya maksudnya ya kalau sudah menjadi kepala desa ya berarti kan kepala untuk di desa itu ya, bukan golongan tertentu. Itu memang yang kita tekankan. Nah kalau kita mungkin sisi ekonomi makro ini juga tentunya melihat juga ya setidaknya faktor luar juga sebagaimana tadi yang disinggung Pak Gatot ya. Jadi kalau yang di dalam itu mungkin kita bisa lakukan namanya pencegahan, misalnya kayak berpotensi naik harga, yang kita bisa lakukan itu kita pasti sudah bisa dilakukan ya, namanya preventif. Tapi faktor internal kan bukan hanya satu-satunya. Ini eksternal, ini yang kadang-kadang di luar kendali. Ya kalau ada perang Rusia Ukraina itu memangnya kita bisa intervensi atau mencegah, kan enggak juga ya. Tapi mereka yang perang dampaknya ke kita gitu. Misalnya ini kan jadi karena perang dia tidak bisa menyebarkan apa itu yang dia punya hingga barang itu menjadi langka. Nah contoh ini yang terjadi itu adalah Turki ya.
Kan karena supply-nya susah, jadinya yang perangnya dua negara itu, tapi yang susahnya disebut tes area gitu ya. Di kita mungkin beruntung masih bisa survive gitu ya, tetapi kalau di kayak Eropa ini banyak yang memang lebih sulit daripada kita. Nah ini mungkin suatu hal yang setidaknya patut kita syukuri. Nah kalau kaitan dengan misalnya tadi kenaikan harga dan apa dan bagaimananya, memang kami juga di sini di DPR selalu mendorong pemerintah dan juga selalu memikirkan barang-barang berdiskusi, memikirkan solusi alternatif ketika satu permasalahan itu muncul. Misalnya ketika memang terlalu tinggi gitu ya. Kalau kami di DPR ya pada intinya ya tetap ada di namanya itu pihaknya ya pada rakyat gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang memang terlalu tinggi di tempat mana ya kita soroti, memang kita dorong pemerintah untuk menyelesaikan itu. Karena di sini yang menjadi eksekutor itu adalah pemerintah, namun kami di DPR bisa setidaknya mencerdamang agoongan gitu nya. Tuh di sana bla 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 bla, kalau diselesaikan gitu seperti itu. Di situ kami bisa memberi masukan biasanya dalam apa forum resmi yang dinamakan RDP atau rapat dengar pendapat. Kadang-kala kami juga mengadakan apa namanya itu RDPU ya, rapat dengar pendapat umum yang biasanya mendengar masukan dari berbagai kalangan. Nah itu kadang kita undang juga, misalnya ada akademisi ataupun misalnya mungkin ada dulunya pernah menjadi pejabat di pemerintahan, itu ya kadang kita undang juga. Jadi ini ada beberapa masukan yang mana setidaknya ketika merumuskan satu kebijakan atau aturan apapun, ya setidaknya kami mempertimbangkan hal itu semua. Ya mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dr. Haji Frodi. Siap. Nampaknya ada tambahan sedikit lagi. Pak, mungkin tadi kaitan dengan ada keinginan nggak pemerintah menurunkan harga ya, pastinya. Tapi kan sebenarnya pembentukan harga kan ada banyak faktor. Tadi ada tatanan harga yang kurang baik gitu ya Pak Jibril ya. Misalnya banyak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mencari keuntungan sendiri, kayak ketika perang Ukraina kan CPO sangat tinggi ya. Kenapa? Karena penghasil biji-bijian, penghasil yang bisa dibikin minyak juga di wilayah itu. Ketika itu terganggu, Eropa kan kelabakan, akhirnya CPO yang dipakai gitu ya. Akhirnya CPO banyak diborong gitu kan. Makanya di kita kekurangan kan ya. Minyak kelapa naik kan. Minyak kelapa. Nah yang jadi masalah itu tadi dimanfaatkan ya, walaupun ada kebijakan pemerintah, tapi tetap si yang terutama yang curah ya Pak ya. Nah itu yang curah yang kekurangan. Disinyalir tentu ternyata banyak juga pihak-pihak yang mengalihkan menjadi premium dikemas gitu ya. Ya mungkin ini itu yang kami anggota TPID kaitannya dengan ini tentu akan sidak gitu ya. Sidak ke distributor yang nakal gitu ya, yang menimbun gitu ya. Seperti itu. Jadi harga itu kadang-kadang dipengaruhi oleh tadi ya mafia-mafia, ada tadi ya kartel-kartel gitu ya. Nah itu yang kalau diketahui udah ini DPR yang akan menindak ya Pak ya, akan menghukum tuh yang melakukan mafia-mafia seperti itu begitu ya. Seperti itu ya. Jadi bisa menurunkan harga dengan cara tadi ya menindak pihak-pihak yang melakukan kecurangan seperti itu mungkin ya. CPID berjalannya ya untuk menurunkan harga gitu ya. Tentu kalau pihak-pihak yang ngambil untungnya setelah dibasmi tentu akan kembali normal ya. Misalnya minyak kelapa itu normal lagi ada, sehingga harga akan stabil lagi. Mungkin seperti itu ya caranya ya, pengendalian inflasi. Dan mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Gatot Kurniawan, terima kasih juga Pak Dewan kita Pak Dr. Haji Jifrum Doni. Bapak Ibu semua, dengan berakhirnya si tanya jawab tadi, karena kita dibatasi oleh waktu, maka berakhir pula acara sosialisasi kita pada siang hari ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua bisa mengendalikan inflasi dengan baik dan juga aman. Sekali lagi mari kita kasih tepuk tangan untuk dua narasumber hebat kita. Terima kasih
sudah mau meluangkan waktunya, dan terima kasih juga kepada Pak Dewan kita yang sudah mengajak Bank Indonesia ke Majalengka ini agar masyarakat bisa teredukasi tentang cara pengendalian inflasi daerah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sebagai moderator undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada... Oh, tapi sebelum itu nampaknya ada penyerahan hadiah dulu ya kepada yang bertanya tadi. Boleh yang bertanya bisa ke depan. Silakan Pak Jeffrey dan Pak Gatot